Area parkir menjadi salah satu aspek penting bagi suatu kampus, khususnya ITB, untuk memfasilitasi kendaraan yang digunakan oleh sivitas akademika kampus. Namun, penyediaan fasilitas tersebut dirasa belum sepenuhnya membuat nyaman bagi para penggunanya. Hal ini dirasakan oleh beberapa mahasiswa yang telah kami wawancarai sebagai berikut. Nama aku Salahuddin Akmal Fauzi, aku dari Mesin 21. Aku Nadifa dari FKK 21. Kalau parkir bar sendiri sih, memang parkirannya tergolong sempit. Apalagi kalau di jam-jam ramai kan, kayak jam siang gitu atau apa gitu. Nah yang kedua itu masalahnya mungkin permukaannya agak gak rata kan. Kadang untuk parkir motor sedikit susah gitu. Sama yang terakhir sih untuk pintu parkir. Pintu parkir tuh kalau misalnya jam-jam pulang, jam sore itu kadang dibuat cuma satu gitu. Akhirnya ada penumpukan di situ. Kalau keresahan mungkin kalau lagi jam padat gitu kayak jam 7 atau udah kayak jam siang gitu, parkirannya kan suka padat banget ya, udah penuh gitu. Terus kalau mau keluarin atau masukin motor tuh susah gitu sih. Kondisi tersebut ternyata tidak hanya dirasakan oleh para pengguna, namun dari pihak pengelola pun juga merasakan hal serupa, sehingga kenyamanan memang belum sepenuhnya tercapai. Rahmat. Nah, saya sebagai koordinator parkir IPM. Kapasitas parkir itu 1.400 kendaraan. Sedangkan kalau dalam sehari-harinya itu yang masuk bersamaan dari mulai pagi sampai dengan siang ya, terutama sekitar jam 11-an itu kan, yang pagi belum, yang setengah 7 datang, kemudian yang jam setengah 10 ya, jam 9 atau sampai setengah 10 itu belum pada keluar, udah masuk lagi yang sesi 3 lah mungkin. Nah itu terjadi penumpukan sampai over kapasitas. Sangat dibutuhkan penambahan dari lahan parkir, perluasan, penambahan, apapun itu sangat kami harapkan. Mungkin permukaan parkirnya diratain lagi ya. Bisa kayak diluasin lagi karena ITB parkirnya cuma di pojok-pojok ya, di pojok sana, di pojok sini gitu. Terus sama kayak kalau kayak jalannya kerikil-kerikil gitu kayak agak susah sih. Kondisi serta harapan dari pengguna dan pengelola tersebutlah yang menjadikan dasar bagi kami untuk melakukan sebuah pengkajian dalam penataan ulang sistem parkir yang berkelanjutan di area parkir mahasiswa ITB. Kami berikan adalah yang pertama, kami akan menggunakan suatu konsep yang bernama CPS atau Cyber Physical System, di mana CPS ini sendiri simpelnya adalah memodelkan suatu sistem fisik menjadi suatu sistem dalam sistem digital, di mana kita sebagai manusia atau sebagai operator dapat berhubungan secara langsung dengan sistem fisik melalui sistem digital tadi. Kemudian dalam penggunaan CPS itu sendiri akan digunakan suatu pemodelan yang dinamakan pemodelan berorientasi kepada objek, di mana pemodelan berorientasi kepada objek, kita memodelkan objek-objek apa aja yang ada di dalam suatu sistem tersebut. Jadi tinjauan di dalam permasalahan ini adalah mengenai parking management system. Di dalam parking management system ini terdapat dua subsistem yang akan kita tinjau dan akan kita modelkan. Yang pertama adalah
subsistem dari gate atau gerbang keluar masuk motor, dan yang kedua adalah parking spot itu sendiri. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah kita memodelkan dari gerbang dan parking spot yang ada di ITB. Kemudian dari pemodelan tersebut, kita akan mendapatkan suatu data berupa untuk virtual gate model, kita akan mendapatkan data berupa jumlah motor yang masuk dan keluar dalam suatu kurun waktu tertentu. Dan untuk virtual parking model akan menghasilkan sebuah data berupa kapasitas di dalam parking spot itu tersebut. Kemudian proses yang akan dilaksanakan selanjutnya dari kalau kita meninjau virtual gate model dulu, dari jumlah motor masuk dan keluar, itu akan kita melakukan perhitungan berupa selisih jumlah motor yang masuk dan motor yang keluar dengan inputan lain berupa kapasitas yang ada. Perhitungan selisih jumlah motor masuk dan keluar itu akan menghasilkan suatu real-time update, di mana real-time update ini bakal menunjukkan kira-kira kapasitas sisa yang tersedia di dalam parking spot tersebut kurang lebih ada berapa motor. Kemudian dari real-time update tersebut akan didisplaykan ke dalam suatu bentuk display, bisa berupa layar monitor yang akan dipasang di depan gerbang, atau bisa membangun suatu website yang sederhana di mana mahasiswa dapat mengaksesnya untuk melihat real-time update-nya kurang lebih ada berapa untuk menentukan mereka bisa parkir di sana atau tidak. Kemudian itu untuk operasi yang terjadi. Adapun alur informasi yang terjadi, hasil tiap-tiap proses yang telah dilakukan itu akan diarahkan ke dalam database yang ada. Gunanya untuk apa? Dari pihak manajemen mampu menyimpan data-data dalam periode waktu tertentu, yang mana data-data ini bisa dijadikan evaluasi atau bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini merupakan hasil dari feasibility study yang telah dilakukan dalam hal penataan ulang sistem parkir ITB, khususnya parkiran barat. Dari aspek ekonomi, menurut kami, penataan ulang sistem parkiran ini dapat dilakukan karena biayanya relatif murah. Biaya yang relatif murah ini didasari dari pengembangan yang dilakukan hanya berupa pengembangan sistem yang dalam hal ini piranti lunak. Tidak diperlukan pembaruan perangkat keras seperti sensor yang memakan biaya lebih mengingat parkiran ITB berupa parkiran outdoor. Lalu salah satu aspek ekonomi yang dipertimbangkan adalah pendapatan dari sistem parkiran baru ini. Karena ada kapasitas yang dibatasi, maka pendapatannya mungkin bisa menurun. Selanjutnya adalah di aspek sosial. Penataan ulang sistem parkir ini menyebabkan pembatasan kapasitas supaya tidak terjadi overload. Dengan kapasitas yang dibatasi, maka untuk lahan parkir sudah disesuaikan supaya tiap kendaraan dapat masuk dan keluar dari slot parkir dengan nyaman dan mudah. Karena adanya pembatasan kapasitas ini dapat menimbulkan potensi terjadinya banyak orang yang kesulitan mencari lahan parkir yang kosong padahal mungkin sedang dalam kondisi darurat dan terburu-buru. Selain itu, dengan potensi lonjakan lahan parkir liar yang muncul, akan terjadi lonjakan tukang parkir liar yang mungkin melakukan pemerasan kepada civitas akademika ITB. Selanjutnya dari aspek regulasi,
Mengingat bahwa tidak banyak perubahan dilakukan maupun pengadaan barang yang diperlukan, selama ide dilakukan dengan memperhatikan aturan yang berlaku, ide tersebut kami rasa dapat dilakukan. Bagaimanapun juga, ide penataan ulang sistem lahan parkir ini harus melalui persetujuan pihak ITB selaku pihak yang berwenang. Selanjutnya, dari aspek lingkungan. Menurut kami, pembatasan kapasitas ini memiliki potensi untuk menyebabkan ledakan jumlah dan luas lahan parkir liar di luar ITB yang mengganggu kenyamanan di area sekitar ITB, serta menyebabkan kemacetan lalu lintas. Adapun alternatif untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan pengarahan lokasi parkir supaya terjadi pemerataan alokasi kendaraan pada tiap lahan parkir, barat, timur, dan saraga, atau mengajak sivitas akademika ITB untuk menggunakan moda transportasi lain seperti kendaraan umum ataupun memilih berjalan kaki. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang keterkaitan ide kami terhadap ketercapaian SDGs. Ide tentang penataan ulang sistem parkir di kawasan ITB bersesuaian dengan Sustainable Development Goals nomor 9 dan nomor 11. Untuk SDG nomor 9, yaitu tentang infrastruktur, inovasi, dan industri, tujuannya adalah membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membantu perkembangan inovasi. Adapun beberapa target dari SDG nomor 9 yang relevan dengan kajian penataan ulang sistem parkiran yang ada di ITB, salah satunya adalah membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan tahan lama, termasuk infrastruktur regional dan antar batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan berfokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semuanya. Nah, kan untuk SDG nomor 11 tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan, SDG tersebut memiliki tujuan ada untuk membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Salah satu target dari SDG nomor 11 yang relevan dengan kajian penataan ulang sistem parkiran yang ada di ITB adalah menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua pihak, meningkatkan keamanan jalan dengan memperbanyak transportasi publik dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dari mereka yang berada di situasi rentan seperti perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan manula. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.